Shalom semua. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya dapat dari Tuhan, dan saya kepingin sekali saudara menyimak, karena ini nggak gampang, nggak sesuatu yang mudah, tapi ini adalah sebuah goal, sebuah target kita sebagai orang Kristen yang akan ikut Tuhan. Kalau saudara misalnya di dalam saudara mempunyai anak yang sekolah, mempunyai namanya nilai titik batas KKM. Sudah tahu KKM ya hari ini ya? Singkatannya apa saya nggak tahu tuh. Zaman saya SMP, SMA, SD nggak ada KKM. Tapi anak sekarang punya namanya nilai KKM, nilai batas minimal. Kalau KKM-nya nilai IPA adalah 6 atau 7, nilai KKM-nya adalah 7, saudara tidak boleh mempunyai nilai 6 karena nggak naik kelas. Itu di bawah KKM artinya. Mudeng ya, artinya mudeng ya. Ini kita pakai bahasa sehari-hari anak-anak sekolah. Jadi kalau saudara punya batas nilai KKM-nya agama adalah 8, misalnya 8, KKM-nya nih gurunya agama menetapkan KKM-mu 8, saudara dapat nilai 7, nggak naik kelas. Itu batas nilai namanya KKM. Nah, sekarang surga itu punya standar, punya KKM. Ya, surga itu punya standar, punya nilai KKM, punya nilai batas minimal. Nah, bagaimana kita ini bisa menyikapi batas minimal kita kalau kita settingnya terlalu rendah? Contoh nih, surga punya nilai batas minimal misalnya adalah 6. Saudara nilainya 5, nggak masuk, rapot merah. Nanti aja ngiringi saya waktu saya selesai firman aja. Nilai saudara merah, nggak naik kelas. Nah, sekarang kalau saudara memperhatikan di Alkitab, perumpamaan kerajaan surga adalah itu standar surga. Nanti ya, itu batasan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Gini loh, cara mikir surga sama cara mikir bumi itu beda, jauh. Langit dan bumi itu jauh. Jadi cara kita berpikir harus sesuai dengan firman, batasan KKM, standar seperti surga. Nah kalau saudara diajari manusia itu tidak bisa sempurna, selamanya nggak akan sempurna. Itu kan perkataannya si Dorce, kesempurnaan adalah milik Tuhan. Betul kan? Padahal Alkitab berkata, hendaklah engkau sempurna, sebab Bapamu di surga adalah, itu perkataan Yesus. Jadi kalau Tuhan berkata hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna, bisa nggak sempurna? Bisa. Jangan di downgrade gitu istilahnya. Contoh nih saudara, saya kapan hari ditawari sama teman beli sepatu. Pak, ini sepatu Vietnam murah, asli. Asli apa KW1? Jujur, KW Pak. Berapa harganya? Cuma 350 Pak. Tapi kayak asli Pak, persis asli, kualitas asli, tapi KW1 Pak, made in Vietnam. Mereknya juga merek terkenal yang saya pakai, bukan ini. Mereknya sama dengan ini. Saya beli. Sehari pakai, jebol. Saudara nggak tahu bedanya ya. Walaupun mereknya sama, nampaknya sama, warnanya sama, bentuknya sama, kualitasnya beda. Saudara mau kualitas KW1 atau kualitas surga, kan beda. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama, kita belajar. Suatu kali saya itu mendengar sebuah khotbah dari seorang pastor dari Singapura. Maaf nih, saya harus buka HP saya karena tadi saya dapat pewahyuan dari seorang, ngobrol dengan seorang teman, dia dapat pewahyuan bagus sekali. Saya ketik dia, saya WA dia, saya suruh kirimkan itu ke saya. Suatu kali saya dengar satu firman khotbah di Instagram, dan saya dengar pastor ini adalah pastor yang hidup, menurut saya penuh dengan sebuah visi yang besar dari Tuhan. Dan dia berkata, pada saat aku muda itu aku adalah orang Kristen yang selalu berteriak berkata revival, 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 dan revival. Dan saya berkata itu nggak salah loh, gak ada yang salah kita minta revival. Saya pun masih berdoa untuk itu. Dan saya juga menunggu revival yang terakhir istilahnya, penutup zaman. Dan dia berkata begini, yang saya mau tunjukkan ke saudara bukan masalah revivalnya, tapi saudara lihat proses perubahan dari orang ini. Manusia itu tidak ada yang sempurna,
Tapi manusia yang dituju oleh Bapa di surga adalah sempurna. Manusia itu tidak ada yang tidak berbuat dosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi target kita apa? Sempurna. Ngerti ya? Jadi saudara harus tahu, kita adalah orang berdosa menuju ke sempurnaan. Berarti bisa sempurna? Bisa. Bisa nggak jatuh dalam dosa? Tidak bisa, semua dosa. Kecuali Tuhan Yesus. Ngerti ya? Cara analoginya saudara harus tahu dulu. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak bisa jatuh dalam dosa. Semua nggak bisa. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sudah jelas. Firman yang bicara Roma 3:23. Nah, hamba Tuhan ini berkata, saya muda, saya tuh berdoa revival, dan saya teriak, saya berdoa, saya ngotot, saya berkata, dan itu betul-betul passionnya dia. Tapi begitu dia menjelang dewasa, apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, enggak revival lagi lah. Aku pingin punya namanya mega church. Aku pingin gereja yang besar, city church, gereja yang mempunyai pengaruh dalam dampak buat kota, bukan cuma kota, bangsa seluruh dunia. Dan itu terjadi. Jemaat beliau mencapai jumlah jemaat sampai 30.000. Adik saya pernah jadi ketua sel grup di situ, dan dia cerita setiap minggu itu 400 jiwa baru bertobat, dibaptis, dan datang ke altar call dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan saudara, dinamis sekali. Tiap minggu 400 sel grupnya bergerak dengan kuat dan hebat. Dan hamba Tuhan ini masuk dalam jajaran para nabi, para rasul semua di Amerika sebagai notabene sebagai seorang hamba Tuhan yang cukup dikenal, famous lah, terkenal sekali. Dia dari Singapura. Sampai akhirnya dari perjalanan muda dia berteriak tentang revival, berjalannya waktu dia mulai dewasa dia berkata mega church, gereja yang mempunyai dampak buat bangsa dan seluruh dunia, dan itu juga terjadi. Terus akhirnya beliau mengalami masalah, beliau masuk penjara, dan kemudian setelah keluar dari penjara, ucapannya beda saudara. Dan ini yang diucapkan seorang hamba Tuhan bernama Benin juga berkata, seringkali Tuhan itu hanya bisa memakai kesulitan, hard time dalam hidupmu untuk menyingkapkan sesuatu. Dia nggak punya cara lain untuk bisa menyingkapkan sesuatu yang terselubung dalam hidup kita, kecuali adalah hard time, waktu yang sulit, waktu yang menekan, waktu yang challenge, waktu yang menantang, itu dipakai Tuhan untuk menyingkapkan sesuatu. 40 tahun aku melayani, Benin berkata, tidak pernah tersingkap. Tapi begitu aku mengalami tekanan, masalah rumah tangga yang begitu berat, di tengah tekanan yang luar biasa, anakku lari dari rumah, anakku masalah dengan keluarganya, anakku satunya kena drugs, disitulah aku menjerit berteriak, Tuhan, pengurapan mimbarku ini ternyata tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah rumah tanggaku. Gak bisa. Sementara di mimbar aku dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan mujizat yang luar biasa, kesembuhan tetap berjalan, hadirat Tuhan luar biasa. Itu bukan karena saya ternyata, for the sake of the people, karena umat, karena jemaat, makanya Tuhan setia. Itu yang gawat buat hamba Tuhan. Dipikir di mimbar luar biasa disertai, padahal oleh karena umatnya Tuhan hadir dan menjamah umatnya. Dan akhirnya dia berkata, disitulah saya melihat tekanan yang begitu berat. Selesai dari mimbar di depan ribuan orang, di depan jutaan orang aku khotbah. Sampai setahun pun aku bisa khotbah dan tidak pernah selesai. Dari negara ke negara saya pindah. Tapi begitu saya pulang ke rumah, sesuatu menghantam saya. Dia berkata begitu. Dan ternyata pengurapan saya di mimbar gak bisa saya bawa ke rumah. Dia menghadapi sidang perceraian dengan istrinya sampai hampir 3 tahun menghabiskan puluhan miliar. Nyewa pengacara di Amerika itu mahalnya luar biasa. Nanti beliau akhirnya ujungnya menikah lagi dengan istri yang sama. Dipulihkan keluarganya, begitu dia dipulihkan dengan istrinya, anak-anaknya semua kembali dan semua dipulihkan semua. Tapi Tuhan memakai waksa yang sulit itu untuk menyingkapkan sesuatu. Ternyata pengurapan di atas mimbar, di atas kepala, dan pengurapan di dalam itu berbeda. Kalau pengurapan di atas kepala itu untuk melayani, tapi kalau pengurapan di dalam itu untuk pribadimu. Yang membuat kau haus dan lapar dengan Tuhan tiap pagi, bangun pagi, membaca Alkitab, berdoa berjam-jam, membaca Alkitab berjam-jam, itu adalah pengurapan yang di dalam. Itu yang bisa mengubah karakter hidupmu. Itu yang bisa menyelesaikan masalah hidupmu.
Tapi kalau pengurapan kamu untuk melayani, itu untuk umatku. Sudah ngerti bedanya? Tapi semua itu tersingkap, saya butuh waktu 40 tahun. Saya butuh waktu ditekan dulu, saya butuh waktu di challenge dulu, saya butuh waktu hadapi sampai nggak berdaya lagi. Bahkan dia berkata ini, di saat aku sedang kering di mimbar tetap luar biasa. Kering nih, liatin keluarga pecah berantakan, istriku ngalami anakku, kering, aku kering total. Tapi begitu aku naik mimbar seperti Superman, semua berubah. Ternyata karena umat. Nah, kemudian beliau berkata begini, apa yang Tuhan singkapkan dari challenge, dari tantangan itu? Dia mengajar bahwa kau harus bangun adalah yang di dalam. Jangan cuma di atas kepala, yang di dalam. Dan hamba Tuhan dari Singapura sama. Begitu dia melewati namanya penjara, begitu dia keluar, dia nggak jadi pribadi yang ambisius lagi. Dia nggak berkata mega church lagi. Dia malah berkata, Tuhan, aku hanya ingin menyenangkan kau. Aku hanya ingin mengasihi kau. Saudara, dia punya nama besar, dia khotbahnya bagus. Jemaatnya 30.000. Orang-orang top-top di dunia yang kerja di dunia dahsyat, itu jemaatnya dia. Maskapai penerbangan nomor 1 dunia, jemaatnya dia. Perpuluhan luar biasa. Tapi bukan lagi pencapaian yang dulu saya ambisi. Sekarang begitu dia melewati namanya sekolah Tuhan, yang tidak bisa didapatkan di kelas, di dalam mimbar. Yang kau harus alami bersama Tuhan, mengajar sesuatu, membentuk sesuatu, menyingkapkan sesuatu. Dan dia berkata, aku hanya ingin mengasihi dia. Nah sekarang saudara, di sini kita akan belajar sesuatu, apa yang bisa mengubah kita dari manusia yang berdosa, yang tidak sempurna itu bisa menuju kepada kesempurnaan. Karena Ibrani 6 ayat 1 berkata, let's go to the perfection. Bahasa Indonesia nggak ada itu, hanya ada di bahasa Inggris. Mari menujulah kepada kesempurnaan. Tinggalkan asas-asas yang dasar yang lama. Saudara harus menuju seperti Kristus. Jangan seperti pendeta. Jangan seperti hamba Tuhan. Kalau engkau seperti hamba Tuhan, seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Kalau dia tamat pelajaran, baru sama. Artinya kalau engkau imitasimu adalah hamba Tuhan, saudara hanya bisa sampai levelnya sama dengan pendeta itu. Padahal kerajaan surga banyak yang belum tersingkap. Nanti ya saya harap saya tidak terlalu cepat, tapi saya tangkap ini, tangkap sebentar. Dan saya akan tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita lihat masuk. Kita masuk Kejadian 1 ayat 26. Ini kita back to the creation, ciptaan Tuhan. Apa itu ciptaan Tuhan? Makanya dengar baik-baik. Ini ya Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah sekarang kata gambar itu artinya adalah demut. Selem, bukan demut. Gambar itu adalah selem. Nama selem artinya gambar itu adalah saudara mempunyai sifat-sifat, saudara mempunyai komponen-komponen yang Tuhan miliki. Powernya, daya ciptanya, kuasanya, sifat organ-organ yang ada di dalam Tuhan itu ada di kita sebelum jatuh dalam dosa. Karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Alkitab Torah itu menjelaskan kata segambar itu adalah seperti cermin. Saudara itu seperti cermin dengan Tuhan. Saya waktu tadi pagi dengar, wow. Tapi kok kita merosot banget ya. Saudara perhatikan baik. Kita segambar dengan Tuhan, tapi saudara bukan Gusti Allah loh ya. Ingat, kita bukan Tuhan. Anak saya tuh segambar dengan saya, memiliki sifat-sifat saya, memiliki karakter-karakter saya, tapi anak saya bukan saya. Ngerti maksudnya? Kita segambar dengan Tuhan, kita memiliki sifat-sifat Tuhan, kita memiliki DNA-nya Tuhan. Alkitab berkata kata gambar adalah selem, kita memiliki namanya komponen-komponen yang Tuhan miliki, ya kuasanya, ya powernya, ya daya ciptanya. Makanya hidup mati dikuasai oleh
Lidah. Tuhan mencipta pakai lidah. Jadi saudara, kita kembali kepada kejadian. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudara, oh Pak, saya nggak percaya, saya percaya sama Darwin. Saya dari monyet toh Pak. Mau saya dari monyet. Darwin aja bertobat kok sebelum meninggal. Minta ampun kok. Tapi teorinya terlanjur sudah keluar. Darwin itu bertobat loh. Dia akhirnya mengakui bahwa salah. Teori evolusi itu nggak ada. Dari monyet berubah jadi manusia. Berarti saudara yang pelihara monyet, hati-hati nanti jadi berubah jadi manusia. Lo yang punya teori aja akhirnya bertobat. Karena dia tidak sesuai dengan firman. Kita serupa loh. Segambar loh sama Tuhan. Secermin. Kalau bahasa Tauratnya, itu satu cermin. Kalau cermin itu lihat saudara, saudara bayangkan. Saudara lihat cermin, yang saudara lihat gambarnya orang lain. Takut nggak? Takut nggak? Takut. Kata gambar itu secermin. Lihat mandang ya wajahmu. Saya mau ingatkan saudara, kita punya sifat itu di dalamnya. Tadi teman ini cerita bagus. Kau perhatikan apa? Kalau kamu perhatikan para artis yang terkenal, terus kemudian pokoknya yang dalam waktu singkat, boom, singkat, boom, cepat naik karirnya luar biasa. Perhatikan, selalu mereka apa? Dia selalu jual jiwanya kepada setan. Pertanyaannya itu, kenapa setan minta jiwa? Jiwanya manusia. Dia tahu di dalam diri manusia, karena setan nggak punya, malaikat semua nggak punya. Yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan cuma manusia. Jadi dia, kamu mau tenar, mau kaya, jual dulu jiwamu ke aku. Itu begitu, ya oke, aku berikan kekayaan, aku minta kekayaan, aku minta ketenaran. Begitu dia bilang, ya, dijual dulu, sumpah di depan Tuhan. Begitu dijual, itu dia ngambil jiwanya, ngambil ruahnya. Karena apa? Itu dikumpulkan karena setan ingin seperti Tuhan. Saya baru ngerti, oh. Makanya setan tuh demen banget menjatuhkan manusia. Karena ada sesuatu komponen ilahi yang dalam diri manusia, yang manusia saja nggak sadar bahwa ada komponen-komponen ilahi dalam diri kita. Kalau setan guyu tuh, ketawa tuh, cuma minta kaya tuh kamu, minta terkenal, tak kasih, tapi jual dulu jiwamu. Ya kan, mintanya selalu jiwa. Karena dia mau ambil gambar Tuhan itu dari kita. Nah, kata gambar itu artinya selem, yang artinya adalah sifat ya adikodrati, keilahian yang ada dalam diri Tuhan itu ada di dalam diri kita, masuk dalam diri kita. Sekarang lihat, kata demut yang artinya adalah gambar dan rupa. Rupa, demut itu artinya adalah keserupaan atau kemiripan yang kualitasnya sama, menunjukkan sebuah kualitas. Kayak tadi, sepatu saya ternyata mereknya sama, cetakannya sama, warnanya sama, kualitasnya beda. Yang ini saya beli sudah 4 tahun, kemarin saya beli yang KW1 baru 1 hari jebol. Berarti beda kualitas. Nah, kata gambar dan rupa, kata demut, rupa itu mirip, kualitasnya juga mirip. Saya bayangkan, saudara bisa bayangkan ya? Loh, makanya manusia pertama kali itu dia menguasai bumi. Dia punya sifat ilahi. Kan saudara, saya ceritain ini tadi pagi barusan ini baru. Jadi manusia itu mempunyai kecepatan cahaya. Psst, Adam. Makanya kuburannya di Hebron. Saudara kalau pergi ke Hebron sekarang, saudara temukan kuburannya Adam di situ. Tapi kalau saudara cari tahu letak Taman Eden di mana? Di Irak. Ada 4 sungai di sana, Tigris, Pison, Gihon, dan Efrat. Itu di Irak. Bagaimana mungkin di Irak Taman Edennya, matinya dikuburnya di Hebron, butuh pesawat jumbo jet. Bagaimana Adam dulu bisa traveling dari Hebron ke Irak? Kecuali manusia mempunyai kecepatan cahaya. Ini yang luar biasa. Terus kemudian pelajaran bagus.
Selain kita diciptakan segambar mempunyai sifat seperti Tuhan, kita mempunyai kualitas seperti Tuhan. Walaupun kita bukan Tuhan dan kita tidak boleh disembah. Setan jatuhnya ingin disembah. Makanya manusia itu tidak boleh menyembah dirinya. Gak ada bedanya dengan Lucifer. Nah sekarang lihat. Pada saat manusia belum jatuh dalam dosa, manusia itu kata-kata itu telanjang. Dalam bahasa Ibraninya, itu adalah the garment of light. Tahu artinya? Bajunya tuh terang, transparan. Manusia berjalan pertama kali bersama dengan Tuhan itu transparan. Gak ada yang ditutupin. Telanjang itu transparan. Secara, itu kayak gini, badannya, bajunya dari cahaya. The garment of light. Nah, begitu manusia jatuh dalam dosa, dia menyadari dirinya telanjang. Dalam bahasa Ibrani memakai kata arom. Arom artinya dua. Satu the garment of light, satunya lagi adalah telanjang, artinya adalah licik. Licik dari akar kata apa? Banyak layer. Hari ini manusia kalau jatuh dalam dosa banyak nutupin, banyak layer. Layer itu apa? Seperti kalau saudara buka namanya bawang. Layer per layer. Manusia itu banyak layernya. Makanya kedua ngomong yang banyak layernya. Makanya kalau yang selubung ini tidak dibuka, nggak tahu. Yang membuat banyak layer apa? Dosa. Bajunya bukan the garment of light. Bajunya bukan baju terang lagi. Bajunya the garment of skin. Dari kulit binatang. Kalau saya nonton film kartun tahu lah, itu yang badannya transparan, terus kemudian berkimilauan, bersinar, itu bajunya manusia. Pertama yang belum jatuh dalam dosa. Nah, sekarang lihat. Kejadian 5 ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya Adam. Nyanya kecil. Kejadian 1:26 kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Setelah jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 5, maka Adam memperanakan seorang anak dan diberi nama Set. Dia mempunyai anak seturut gambar dan rupa Adam. Manusia mengalami degradasi. Yang dari gambar Tuhan jadi gambarnya Adam. Yang dulu punya komponen-komponen ilahi, sifat ilahi, rupa ilahi, mempunyai sifat tadi kodrati ilahi, kualitas ilahi, tiba-tiba karena dosa, tiba-tiba menjadi merosot. Dosa membuat merosot. Jadi jangan suka berbuat dosa, itu membuat semuanya merosot. Termasuk rohmu, powermu, kuasamu, tenagamu, semua drop. Dosa. Jadi kalau seorang orang suka teori hypergrace, hati-hati. Dosa itu membuat merosot. Sejak Adam jatuh dalam dosa, dia tidak bisa lagi berdiri berjalan bersama dengan Bapa di Taman Eden. Tidak bisa. Tubuhnya yang harusnya tidak bisa mati, jadi mati. Tubuhnya yang harusnya tidak bisa busuk, jadi busuk. Tubuhnya yang harusnya adalah immortal atau abadi, jadi tidak abadi. Karena apa? Dosa. Ngapain sih Pak ngomong gini? Ayo kita kembali kepada sempurna, segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ngomong, imitasilah, be a Christ-like. Jadilah seperti Kristus, manusia sempurna. Susah, ngajarnya susah. Tapi itu harus jadi KKM kita. Jadi, targetku adalah seperti Kristus. Sekarang lihat Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, saudara bisa lihat ayatnya, saudara bisa lihat depan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan memakai kata bahasa Yunani adalah hystereo. Kata kehilangan artinya adalah kurang mencapai kemuliaan.
Kemuliaan manusia itu pudar, hilang. Kualitasnya berkurang. Kata kehilangan juga artinya adalah to be left behind. Jadi kalau kerja selalu tertinggal. Kalau lari selalu tertinggal, to be left behind, tertinggal. Orang yang tidak di rapture namanya left behind. Tertinggal. Tertinggal dalam kerjaan, tertinggal dalam prestasi, tertinggal dalam apapun. Orang yang kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa membuat engkau kehilangan kemuliaan, membuat engkau tertinggal. Jadi ya, saya barusan datangkan tamu. Ada orang jatuh terus hidup dalam dosa. Sudah berjuang bagaimana caranya tidak bisa. Tembak sama hamba Tuhan ini. Tanya orang tuamu, pasti gak benar. Kok tahu? Itu sudah hukum. Sudah dengar baik-baik. Loh, jadi aku ini hidupku seperti ini karena orang tua, karena orang tuamu. Nah, terus aku harus bagaimana? Kamu yang minta maaf sama orang tuamu, nanti orang tuamu minta maaf sama kamu, kutuk, putus. Jadi saudara, jadi dosa itu mengandung akibat. Dosa itu mengandung konsekuensi. Dan itu turun 3-4 generasi. Bisa diputuskan di dalam nama Yesus. Tapi kau harus kenali musuhmu. Kau harus kenali kelemahanmu. Nanti baru bisa kamu memutuskan. Di dalam Kristus Yesus. Sekarang lihat. Kata kehilangan artinya adalah to be left behind di dalam sebuah pertandingan. Kau tertinggal dalam sebuah pertandingan. Kata kehilangan kemuliaan Allah karena dosa membuat engkau tidak bisa mencapai goal. Kenapa ya targetku nggak sampai, selalu nggak sampai. Kok mimpi tidak pernah jadi nyata? Targetku tidak pernah accomplish. Aku selalu set target, dapat target besar. Tapi kenapa tidak bisa sampai target? Kok tidak bisa sampai goal? Dosa. Oke, kehilangan kemuliaan. Terus lihat, kata kehilangan juga artinya adalah engkau tidak bisa sampai akhir. Kita kan dulu seringkali diomong finish strong, finish dengan kuat, finishing well, mencapai garis akhir. Kenapa kok tidak bisa mencapai garis akhir? Histerio, kehilangan kemuliaan. Kata kehilangan juga artinya adalah dalam bahasa Yunani, artinya adalah kamu to be inferior in power. Kekuatan powermu tuh berkurang banyak. Dulu kaya loh dia tuh. Sekali sambar masuk tender, bam. Sekarang kok lemah ya? Dosa membuat kamu kehilangan kekuatan. Jadi jangan ngimpi enak berbuat dosa tuh enak oh. Kualitasmu turun banyak, degradasinya itu banyak. Dan setan tuh selalu kepingin jiwamu, karena dia ingin menjadi seperti Tuhan. Karena dia sadar bahwa manusia memiliki sifat-sifat Tuhan yang tidak ada di ciptaan Tuhan yang lain. Malaikat tuh nggak seperti Tuhan loh. Hanya manusia. Makanya Lucifer itu dengan manusia irinya luar biasa. Enak aja diciptakan segambar dan serupa. Aku tidak. Manusia jatuh dicari, aku jatuh dibuang. Malaikat yang ngamuk. Betul kan? Malaikat jatuh dibuang, manusia jatuh dicari. Karena kita segambar serupa dengan Tuhan. Nah sekarang lihat saudara. Kata kehilangan juga artinya engkau berkurang dalam kuasa, engkau berkurang inferior in influence and rank. Pengaruhmu hilang, kekuatanmu hilang, rankingmu, pangkatmu drop semua. Jadi jangan, ini membuat saya jadi, wah tidak boleh main-main dengan dosa. Itu degradasinya banyak. Sekarang kita kembali kepada Eden. Dosa yang membuat manusia harus keluar dari Taman Eden. Pemberontakan membuat dia tidak bisa berdiri dalam hadirat Tuhan. Sekarang bagaimana Pak? Lihat Matius 5 ayat 48. Karena itu hendaklah apa? Kamu apa? Sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah
sempurna. Artinya apa? Kamu dipanggil to something higher. Panggilan manusia tertinggi adalah seperti Bapa di surga. Oke, kita kembali kepada ciptaan Allah. Seperti Bapa di surga. Sekarang teruskan saudara. Kita lihat bersama-sama di kitab 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, pengikutnya siapa? Manusia, saya nggak mau. Jadilah pengikut Kristus. Imitasilah aku, Paulus berkata, seperti aku juga mengimitasi Kristus. Imitasiku, cerminku tuh Kristus. Kalau imitasimu adalah Kristus, kau akan pikul salib, sangkal diri. Kalau hamba Tuhan berkata nggak perlu pikul salib, sesat. Untuk Yesus jelas mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Siapa bilang hukum Taurat ditiadakan? Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa meniadakan satu titik dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan surga. Tapi barang siapa yang mengajarkannya, dia akan menempatkan tempat yang paling tinggi. Hukum Taurat tidak pernah dibatalkan, digenapi. Dan Tuhan memberikan hukum yang lebih tinggi. Jadi imitasimu, pengikutanmu bukan ke manusia lagi. Murid gak akan lebih dari gurunya, gak akan lebih. Kebenaran ini membuat saya berkata, Tuhan, berarti saya harus mencontoh Kristus. Yes. Sekarang lihat, orang yang pernah mengalami kesempurnaan, Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman, Henok rapture. Siapa bilang rapture nanti toh? Sekarang banyak manusia abad pertama, uskup dan segala macam itu mengalami rapture, hilang. Perfect, sempurna. Pemuda yang kaya dari cabang keturunan Abraham, cinta kepada Tuhan, zeal kepada Tuhan, hidupnya melakukan hukum Taurat yang hebat, disebut sebagai pemuda yang kaya. Ketemu Tuhan Yesus, guru yang baik, ditarik. Bagaimana aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Itu dengan passion dia pegang Tuhan Yesus. Itu dengan gairah, dia bukan datang ke gereja malas-malesan, dia bukan datang persekutuan dengan ogah-ogahan, dia dengan zeal, istilahnya, passionate, hidupnya berdedikasi. Aku bagaimana guru yang baik, Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus langsung ucap, hukum ke-6, jangan berzina. Hukum ke-7, jangan mencuri. Pokoknya kau kebalik-balik. Jangan menfitnah, jangan mencuri, jangan berdosa. Terus dikembalikan ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang ngomong, sejak dari mudaku sudah aku lakukan itu. Makanya hidupnya diberkati. Terus Tuhan Yesus ngomong apa? Kalau engkau hendak sempurna, jual semua, ikut aku. Jadi ada. Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, sehingga engkau bisa membedakan apa? Yang apa? Baik, berkenan, dan yang sempurna. Kita terlalu lama diajar manusia tidak bisa sempurna. Lihat ayat ini, Ibrani 11 ini. Karena iman Henok rapture surga, dia tidak mengalami kematian. Ini akan muncul generasi yang tidak akan mengalami kematian secara daging. Gak pernah dengar kan? Akan muncul generasi yang tidak akan mengalami mati. Seperti Henok. Kematian, tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Jasadnya nggak ada, tulangnya nggak ada. Karena Allah telah mengangkatnya. Tapi perhatikan, ada satu statement. Sebab sebelum dia terangkat, rapture, hilang, sempurna, ia memperoleh kesaksian bahwa dia apa? Berkenan. Bahasa Inggrisnya apa? Please God. Ini obsesi. Saya harus kejar ke sana. Tidak bisa jatuh manusia. Masih manusia pernah jatuh manusia.
tapi manusia bisa sempurna. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup. Bahasa aslinya apa? Memperoleh zoe. Apa itu zoe, Pak? Barang siapa percaya kepadanya, dia memperoleh hidup yang kekal, memiliki zoe. Zoe itu artinya karakter ilahi masuk dalam dirimu. Begitu engkau terima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan citra manusia kembali kepada gambar Bapaknya. Jadi kalau engkau di dalam Yesus, engkau memiliki karakter ilahi, engkau memiliki sifat adikodrati, engkau mempunyai sifat komponen-komponen ilahi di dalam dirimu. Itu jangan engkau tidak sadar, engkau harus kenali, engkau punya itu di dalam Yesus. Amin. Saya sudah pernah KKR. Ya ini sering lah dulu waktu zamannya KKR waktu itu di Cilacap. KKR sudah penuh anak muda, tempatnya lebih besar 2 kali di tempat ini, penuh anak muda. Dan saya masih ingat jam 3 sore itu. Padahal di dalam gedung sih. Di luar ada beberapa satpam, gelap. KKR mulai jam 4, bukan jam 3, jam 4. Jam 3 udah gelap. Dan semua satpam berkata, wah Pak, hujan, kalau hujan bobor nih, pasti nggak banyak yang datang. Saya keluar bersama teman, saya ngomong sama Bapak satpam ini, Pak, Bapak mau percaya nggak bahwa hujan ini bisa berhenti? Nggak percaya. Ini lihat, udah gerimis. Turun sudah, deras sekali. Dah. Terus saya ngomong sama dia, kalau Bapak lihat bahwa ini hujan bisa dihentikan, Bapak mau percaya Yesus ya? Kalau Mas ngomong bisa menghentikan hujan, saya percaya. Ya, saya kan ya cuma niru Alkitab tuh ya kan? Kita kan mempunyai komponen-komponen ilahi itu, sifat-sifat ilahi. Kita kan memiliki kuasa di mulut kita kan? Ya sambil sudah nggak peduli lah, udah hujan keras kok. Saya berkata di dalam nama Yesus. Berhenti, langsung putih. Kok bisa Pak? Tuhan Yesus, percaya Yesus. Saya undang dia masuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Satpam. Seringkali kita nggak sadar kita punya. Yang membuat kita nggak sadar apa? Tadi loh. Begitu manusia jatuh dalam dosa, dia telanjang. Kata telanjang itu pakai bahasa Ibrani arum, artinya apa? Banyak layer. Licik. Kata arum itu artinya licik, banyak layer. Makanya manusia begitu jatuh dalam dosa, ditanya, Adam, siapa yang nyuruh kamu makan? Wanita Tuhan. Enggak ngomong saya. Wanita, siapa yang nyuruh kamu makan? Ular Tuhan. Ular, siapa suka makan? Dia bingung, siapa lagi ya? Saya terakhir. Setan lebih baik dari kita, dia ngaku, saya. Dosa selalu ingin membuat menutupi, lebih menyalahkan orang lain. Kata naked, arum bahasa Ibraninya, itu menutupi, layer demi layer. Orang yang banyak layernya bahaya. Kau harus terbuka semua selubung dalam hidupmu. Kau harus transparan dalam bahasanya. The garment of light menghadap Tuhan itu seperti imam besar kalau masuk ruang kudus. Itu harus telanjang, bukan badannya tidak pakai baju loh. Tapi hatinya itu harus naked. Hatinya harus telanjang, transparan di depan Tuhan. Bersih. Barang siapa engkau menjadi seperti anak kecil ini, dia memiliki kerajaan surga. Anak kecil karena apa? Tulus. Transparan. Saya ngomong anak kecil tuh, saya ngomong nih, peraturan gereja anak tidak boleh baptis umur 12. Saya ngomong di mimbar. Bapak, ibu-ibu yang anaknya mau dibaptis boleh di bawah 12 dengan satu syarat. Anak itu harus ketemu saya. Saya akan tanya sama dia. Kalau dia memenuhi pertanyaan saya, dia bisa jawab, dia saya baptis.
Datanglah anak umur 8 tahun. Papa mamanya sebelah. Nih, kamu mau baptis? Enggak. Saya tanya mamanya papa, enggak gitu kok. Anak kan nggak bisa bohong. Terus mama papanya marah, kamu kemana bilang? Mau baptis om, mau baptis. Iya, mau baptis om. Tak ulangi lagi, depan papa mamanya nih. Nih, kamu baptis. Jadi papa mamanya, iya. Takut sama papa mamanya. Kau mau baptis apa? Anak kan nggak bisa bohong, transparan. Diancam sama papa mama, ngomong depan orang tuanya. Di depan saya ngomong depan orang tua, diancam sama papa mama. Kamu ngancam, kamu sama ngancam. Transparan. Empunya kerajaan surga. Nggak ada layer. Nggak ada politik. Kata layer itu licik. Tak ulangi lagi. Oke, tak balik lagi. Kamu, papa yang ngomong, kemarin dia bilang mau baptis. Aku nggak pernah maksa. Terus kata papa nggak pernah maksa. Tapi maksa lo om. Papanya mukanya merah padam semua. Aku nggak maksa lo pak, nggak maksa lo. Gini maaf, oh bapak maaf. Anak nggak bisa bohong. Empunya kerajaan surga. Itu dia berhadapan sama orang tuanya loh. Nggak bisa bohong dia. Karena nggak ada layernya. Kekristenanmu jangan banyak layer, jangan berpolitik. Dengan Tuhan jadilah seperti anak. Kalau dengan Tuhan, jangan jadi orang tua, gak masuk surga. Banyak layarnya, banyak yang ditutupin. Lihat saudara, reaksi manusia pertama kali jatuh dalam dosa apa yang dilakukan? Pakai pohon ara. Betul kan? Ditutupi kan? Rasa malunya kan? Daud begitu dia ngerti dia berzina dengan Batsheba dan Batsheba hamil, yang dilakukan apa? Apa? Dia nutupin. Dengan cara apa? Suruh pulang itu suaminya, suruh tidur sama istrinya. Ajudannya ini orang yang taat ternyata. Pikirnya Daud, nanti tak suruh pulang dari perang, tak suruh tidur sama istrinya, biar dipikir itu adalah anak hasil. Ternyata nggak mau pulang di rumah istrinya, tidur di istana. Loh kamu tuh pulang aja, istrimu tuh kasihan di rumah. Padahal dia ingin menutupi dosanya. Dosa itu selalu nutupin, banyak layer. Kalau sudah banyak layer, periksa hatimu. Karena Tuhan selalu mencari hati yang transparan. Kata telanjang itu artinya dua. Arum artinya dua. Transparan satunya apa? Licik. Licik terjemahan bahasa aslinya adalah layer demi layer demi layer demi layer. Kita ini ikut Tuhan. Satu paling males ketemu orang yang sudah banyak politik. Capek. Lebih baik orang to the point. Sudah rekayasa, manipulasi, aduh capek. Tulus gitu aja gitu, enak kan? Betul nggak? Kalau kita tulus nih aja. Makanya kita ngomongnya tulus seperti merpati, cerdik seperti licik itu. Banyak layer ular itu. Ngulo, orang Jawa yang ngomong ojo ngulo. Ya, jadi manusia Henok itu mengalami sempurna. Ini bukti firman. Suatu kali Sadhu Sundar Singh, si jubah kuning dari India, kesaksian yang ditulis dicari tengkoraknya nggak ada, dicari tulangnya nggak ada, dicari jarinya nggak ada. Dia kesaksian berkata Bapak Gereja. Di atas bukit setelah dia melayani di Himalaya, di Tibet, di Nepal, dan itu adalah
pekerjaan Tuhan yang ditaruhkan beban dalam hidupnya. Dia sebagai seorang anak bangsawan dan akhirnya tinggalkan semua dan akhirnya dia mengikut Tuhan. Dan kemudian di pinggir sumur itu dia setelah pernah dilempari, pernah ditali, pernah dilempari batu, pernah dimasukkan ke dalam sumur, dikasih kalajengking, kasih ular, dan segala macam, mengalami penderitaan yang luar biasa. Tiba-tiba di tengah penderitaan yang luar biasa disiksa sama penduduk desa di daerah India zaman itu, apa yang terjadi? Lucifer muncul sama dia dan ngomong begini, satu, kalau seandainya Tuhan Yesusmu bohong bagaimana? Maksudmu? Ini muncul dalam bentuk bukan wajah Lucifer yang ada tanduknya loh saudara. Ini muncul dalam bentuk Lucifer seorang pangeran yang cakep dan ganteng. Dia ngomong kepada Sadu, Sundar Singh, kalau misalnya Tuhan Yesusmu itu bohong, surga itu nggak ada, dan kamu dibuang ke neraka, dan itu memang benar, bagaimana? Bahwa benar-benar kamu tuh penderitaan yang kau lewati ini semua kayak sia-sia. Kamu tinggalkan istrimu, bukan tinggalkan istrimu, kamu harusnya mempunyai seorang istri yang cantik yang sudah disiapkan buat kamu, kamu tinggalkan. Kamu punya kedudukan seorang bangsawan, hidupnya enak, dan tiba-tiba kamu tinggalkan semua hanya karena ikut Kristus. Kamu kehilangan keluargamu, keluarga menolak kamu, gara-gara kamu ikut Kristus. Kamu dilemparin batu, dimasukkan sumur, dikasih kalajengking, digigit ular, pernah ketemu jaguar, ketemu leopard, mau dimakan, tidak jadi dimakan, dilus-lus dan jaguar yang duduk di bawahnya dia. Kamu melewati semua penderitaan manusia. Kalau ternyata Yesus yang kamu sembah itu bohong, gimana? Kamu dibuang ke neraka. Saya tahu jawabannya orang kalau matang. Sekolah kehidupan yang saya cerita di awal tadi, sekolah kehidupan itu mendidik karakter dan membersihkan kita. Dia bicara gini, seandainya betul-betul Tuhan Yesus itu bohong dan aku dibuang ke neraka, gak apa-apa. Saya dibuang ke neraka, saya bahagia kok. Lah kok bahagia? Si pangeran tanya, si Lucifer ini dalam bentuk pangeran, kok bahagia? Selama ada Yesus di neraka, saya tenang. Jawabannya mantap ya. Selama ada Yesus di neraka, gak apa-apa. Neraka jadi surga. Sudah mati dari semua keinginan. Makanya Tuhan itu tidak peduli yang di luar. Yang dilihat tuh di dalam. Cawan ini loh. Nakednya tuh naked. Telanjangnya tuh telanjang di hati. Jangan banyak layar. Kalau engkau melihat dan menginginkan wanita itu dalam hatimu sudah bernafsu, kau sudah berzina. Yang dibaca Tuhan apa? Hati. Keinginan, wish, pikiran mikir. Ini surga ya, saya dengar kesaksian luar biasa. Di surga nanti itu kalau orang menghadap Tuhan, itu semua yang kamu pikir, yang ada di hatimu, yang ada dalam wishmu, saudara kepingin apa tuh keluar semua. Jadi kita ini semua kebaca orang semua. Mikirnya ini kebaca semua. Jadi kita nih yang kita harus bersihkan itu adalah di dalam kita. Naked, transparan, garment of light, terang, benderang. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada layer. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama. Proses itu mengubah dia. Paulus pada saat dia masih muda, dia selalu berkata begini. 1 Korintus, aku nih Paulus dirajam batu, dilempari batu hampir mati, karam kapal, dipukul berapa Pak? 40 kurang 1, artinya digebuk 39 kali. Ngomongnya 40 kurang 1. Karam kapal, kandas kapalnya, dilempar ke binatang buas, mau dibunuh, dirajam batu berkali-kali. Terus dia ngomong ini, masih muda nih, awal pelayanan. Dengan rasul-rasul yang tiada taranya, Yohanes, Petrus, Yakobus, Andreas, Bartolomeus, Nathanael. Dengan rasulnya Tuhan Yesus. Paulus, masih muda ini, gua gak kalah. Rasul ini aku sama mereka, walaupun gak pernah ketemu Tuhan Yesus di bumi, aku Rasul Paulus tidak kalah.
Sekolah kehidupan mendidik dia. Dia jalan dengan Tuhan. Di kitab Efesus berubah omongannya, Pak. Di antara para rasul-rasul yang hebat itu, dulu kalau ngomongnya aku tidak kalah, berubah omongannya. Sekolah kehidupan mendidik dia. Dengan rasul-rasul yang hebat itu, aku Paulus, aku yang paling rendah. Turun. Efesus. Menjelang dia mau mati, di kitab 1 Timotius, dia ngomong ini. Di antara bukan rasul, orang-orang kudus, orang percaya, aku ini yang paling hina. Di 1 Timotius, setelah dia mengucapkan, aku mencapai garis akhir, aku menyelesaikan pertandingan imanku dengan benar, and I finish my race, dan aku menyelesaikan pertandinganku. Dia ucapkan kata-kata itu, kemudian dia ucapkan, bukan di antara orang-orang kudus, di antara orang-orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Sudah ngerti? Semakin kau menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan Yesus berkata apa? Belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kata lemah lembut artinya gampang remuk, gampang didik, gampang ditegur, ora kopah, tawarnya kopah. Tahu sudah bahasa kopah, bahasa Belanda? Wablak. Karena aku ini lemah lembut, keras pecahin, bentuk lagi, keras pecahin, bentuk lagi. Lemah lembut artinya itu gampang dibentuk. Karena Tuhan Yesus katakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Semakin orang kenal Tuhan, dia semakin rendah hati. Senternya bukan dirinya lagi. Teruskan, saudara. Suatu kali, saudara, saya nih lagi, kenapa ya? Saya suatu kali pernah ketemu sama seorang teman. Dan dia dulu bekas, istilahnya bukan bekas lah ya, dia sahabat saya. Dan kemudian kami debat, ngobrol sama dia, dan akhirnya dia cerita dan segala macam. Akhirnya dalam sebuah kesimpulan, saya berkata kepada dia, maaf sudahlah, pemahaman kita ini beda. Kamu tidak lagi sejalan dengan saya lagi. Kenapa? Karena dia percaya gini, ya kamu sekali selamat, kamu akan selamat selamanya. Sudah, hati-hati dengan pengajaran itu. Sekali engkau terima Tuhan Yesus, kau selamat selamanya. Jadi engkau tidak akan bisa binasa. Bahkan dia berkata gini, kalau engkau berbuat dosa, yang berbuat dosa itu tubuhmu. Jiwa dan rohmu tetap tidak berbuat dosa. Jadi kamu tetap selamat. Hati-hati dengan pengajaran itu. Akhirnya, suatu kali saya dengar sebuah kesaksian yang bagus sekali. Ada seorang hamba Tuhan bernama Bob Jones. Dia menginjil, saudara. Dia menginjili seorang wanita yang bukan anak Tuhan. Dia diinjilin dan akhirnya wanita ini bertobat. Pada saat dia selesai bertobat, kemudian si Bob Jones ini masuk ke rumah wanita ini, ketemu dengan suaminya. Suaminya ini orang Kristen, masih mabuk dan suka main wanita. Kemudian Bob ini berkata kepada si laki-laki ini, suaminya, Bapak bertobat. Kalau enggak Bapak binasa. Dengar ya Bapak, dia ngomong ini, siapa yang bilang? Ya, Tuhan ngomong sama saya kalau Bapak tidak bertobat, tetap masih main perempuan, dan tidak mau melepaskan mabuk, Bapak binasa. Siapa yang ngomong? Tuhan ngomong sama saya. Enggak. Kok enggak bagaimana? Pendetaku ngomong bahwa aku tidak akan binasa. Bahwa hari ini kalau aku masih terikat dengan perempuan, nanti ada waktunya aku akan lepas. Hari ini kalau aku masih terikat dengan wanita, ya nanti aku akan lepas. Mabukku juga akan lepas. Jadi pendeta aku ngomong bahwa aku tidak akan binasa, nanti aku akan tetap selamat masuk surga. Bapak, Tuhan bicara ke saya, Bapak bertobat. Tidak, saya nggak mau bertobat. Bahkan gara-gara setelah peristiwa itu, akhirnya istrinya ditinggal sama suaminya. Dia pergi dengan wanita lain. Ini yang terjadi. Ini terjadi. Hamba Tuhan ini seorang nabi, Bob Jones seorang nabi.
Berapa bulan kemudian dia rohnya diangkat ke surga. Di surga kemudian Tuhan Yesus ngomong sama Bob, aku mau tunjukkan satu orang yang pernah engkau temui 6 bulan yang lalu. Di mana Tuhan? Di neraka. Dibawa ke neraka. Begitu dia dibawa ke neraka, ketemu dengan bapak itu. Dan teriak-teriak kesakitan, api menjalar, melalai segala macam, ada setan yang begitu gede, menyiksa dia. Terus dia tanya, loh Pak, katanya kamu di surga. Terus dia ngomong, pendetaku bohong. Katanya aku akan selamat, buktinya masuk neraka. Terus kok bisa masuk neraka? Ya karena dia bohong, tak pikir pendeta aku benar. Hati-hati dengan pengajaran. Sekarang YouTube kan banyak. Siapa bilang sekali selamat tetap selamat? Dia ngomong pendeta aku bohong, tapi udah terlanjur di neraka. Nah terus itu juga dokternya bohong. Bohongnya kenapa? Katanya penyakitku tidak membawa kematian. Mati aku. Jadi kita ini harus bertanggung jawab semua dengan hidup kita. Gak usah tunjuk jari kepada orang lain, tapi lihatlah hidupmu. Ada banyak layer gak? Transparan gak engkau di depan Tuhan? Kalau engkau menghadap Tuhan, jadilah seperti anak. Jangan jadi seperti orang dewasa. Poloslah, datang Bapa. Ngakulah seperti anak tadi. Kamu nganu ya, disuruh papa mau, kamu pengen baptis nih? Enggak, aku disuruh papa mama. Terus papa mama marah, siapa yang nyuruh? Papa mama yang ngomong. Itu ngomong depan saya loh, saudara. Dia nggak bisa bohong. Polos tulus. Kita dengan Tuhan jangan tricky. Amin. Tulus, garment of light, transparan. Kalau kita punya namanya hidup yang transparan depan Tuhan, saya percaya itu akan membawa kita kepada kerajaan surga. Ayat terakhir, 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Ini Paulus yang bicara. Saudara harus bawa itu kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kenapa? Supaya kehidupan, supaya Zoe. Ini saya ngomong karakter ilahi itu, sifat ilahi itu. Supaya Zoe Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi supaya Zoe atau kehidupan Kristus, kesempurnaan Kristus itu bisa keluar segambar dan serupa dengan Bapa kita di surga, segambar dan serupa dengan Allah. Apa? Kita harus membawa kematian Kristus di dalam tubuh. Tubuh ini harus disalib, dimatikan semua keinginan dagingnya, matikan. Paulus berkata 1 Korintus pasal 15, I die daily. Aku mati dari setiap keinginan semua. Tiap hari sangkali semua kedagingan, keinginan mata, keangkuhan itu matikan. Supaya apa? Zoe ini keluar. Bini ini pernah cerita bagus. Dalam hidupku saya melihat 3 orang yang sudah pernah nyatu dengan Roh Kudus. Nyatu. Satu dia berkata, pribadi yang saya lihat Zoe itu keluar dalam hidup orang itu adalah Kathryn Kuhlman. Kadang saya nggak pernah ketemu duduk bareng satu meja dengan Kathryn Kuhlman. Aku hanya sebagai seorang anak kecil jadi choir situ, lihat dari kejauhan seorang wanita dengan baju yang melambai-lambai kemudian menari-nari di mimbar. Tapi begitu hari itu kami lagi persiapan, saya sedang persiapan choir, saya masih kecil, tiba-tiba ruangan yang diisi dengan 30.000 orang tiba-tiba bisa berubah suasana. Kan karena spotnya terlalu banyak, ruangan terlalu besar, spotnya terlalu banyak. Tiba-tiba ruangan bisa berubah ya. Kok tiba-tiba ada hadirat Tuhan? Semua orang tahu pasti wanita ini sedang masuk ke gedung. Siapa tuh? Kathryn Kuhlman. Coba masuk. Bam. Kenapa kok bisa gitu? Orang ini setiap kali naik mimbar selalu berkata, I die for 1,000 death. Aku mati dari ribuan kematian. Mati dari apa sih Pak? Mati dari keinginan daging. Semua keinginan itu disalibkan.
Berapa lama dia lewati sekolah kehidupan. Dia pernah menikah dengan orang yang salah. Dengan suaminya orang. Jadi pelakor. Dia harus tinggalkan itu. Dia pernah dihujat. Kehilangan jemaat 2000. Habis semua di mimbar berkali-kali dipermalukan. Suruh minta maaf. Itu bertahun-tahun dia jalani. Aku mati dari ribuan kematian dari hidupku. Sampai, kata firman ini, sampai kau bawa kematian Kristus dalam tubuhmu. Zoe itu keluar dalam tubuh. Makanya gak heran. Setiap kali dia masuk airport, cuma masuk airport. Semua orang bandar berkata, orang ini kalau masuk pasti orang pada tumbang semuanya. Tumbang. Saudara. Kehadiran dia seperti kehadiran Roh Kudus. Semua orang, nggak mungkin. Suatu kali dalam KKR yang penuh tidak ada jalan untuk keluar lagi. KKR sudah selesai 4 jam. Dan semua orang ikut KKR-nya dia kalau 4 jam itu seperti 5 menit. Sudah pernah merasakan itu? Ikut 4 jam seperti 5 menit. Karena dalam hadirnya Tuhan. Dan karena penuh dengan orang tidak bisa keluar, dia harus lewat namanya di jalan hotel. Dia masuk ke ruang dapur. Begitu dia masuk ke ruang dapur, cuma jalan. Ini koki lagi sibuk masak untuk hotelnya. Ini wanita cuma jalan. Di tengah-tengah koki sedang menghadap sana, menghadap sini. Jalan. Langsung itu semua tumbang dan bertobat dan terima Tuhan. Saya lihat pribadi orang itu nyatu. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan roh Allah, dia menjadi satu roh. Perfect. Dan dia ngomong, aku pingin seperti ini. Gak cuma begitu, artis Hollywood terkenal dalam sebuah auditorium besar. Setiap kali di ballroom, dia berkata, kamar gantiku tidak boleh dipakai orang lain. Yang boleh pakai kamar gantiku cuma aku dan satu pribadi, orang yang boleh pakai kamar gantiku. Walaupun ini ballroom umum, tapi yang boleh pakai kamar gantiku karena ini artis Hollywood nomor 1 di zaman itu. Hanya aku dan satu pribadi yang boleh pakai. Siapa? Kathy Kuhlman. Kenapa? Setiap kali dia habis pakai ruang gantiku, besok pagi aku pakai. Aku hanya duduk menangis, menangis, dan menangis. Karena aku rasakan Tuhan di ruangan itu. Saya pengen nyatu. Yang gini dulu, kejar yang begini. Bersekutu, nyatu dengan rohnya. Bisa apa? Bisa. Kalau saudara mau cari Tuhan. Dalam setiap KKR Malawan, dia berkata, Holy Spirit. Boom. Itu dia lihat. Terus orang kedua dia. Orang kedua yang saya pernah temui adalah Basilia Sling dari Darmstadt, Jerman. Seorang suster yang mengabdikan dirinya buat Kristus. Ada sebuah taman di Darmstadt, Jerman yang terkenal dan orang selalu datang masuk ke sana, hadirat Tuhan luar biasa. Suatu kali ada seorang nabi terkenal bernama David Wilkerson berkata, apa benar Basilia Sling itu bergaul? Iya. Beliau sudah meninggal, Basilia Sling, dan David Wilkerson mau masuk ke tempat gua, tempat di mana si Basilia Sling ketemu dengan Tuhan. Baru mau masuk ke dalam gua, sudah berlutut tersungkur, nangis di jam hadirat Tuhan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si Benny berkata, wah, aku kepingin dia terbang ke sana, Darmstadt. Dia masuk ke dalam guanya Basilia Sling, tempat ketemunya dengan Tuhan Yesus. Dan dia cerita, berjam-jam aku terkapar di situ dan tidak bisa bangun. As a heaven, seperti surga. Jadilah di bumi seperti di surga. Dan orang yang terakhir yang pernah aku lihat di union sempurna dengan Tuhan adalah Corrie ten Boom. Siapa itu? Orang Belanda, dia, kakaknya, papahnya suka nyelundupin orang Yahudi. Zaman Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman, dia membunuh banyak ribuan orang Yahudi. Si Corrie ten Boom dan ayah dan kakaknya selalu menyembunyikan orang Yahudi. Disembunyikan. Sampai suatu kali ketangkap. Di dalam tertangkap mereka bertiga dimasukkan kamp konsentrasi. Dia berkata, aku dipermalukan oleh Nazi Jerman. Kadang kami wanita ditelanjangi semua untuk mandi, kami dipelototi, dihina,
di abuse, dipermalukan. Dan yang paling saya tidak tahan melihat papa saya dihajar, dimaki-maki, dijek-jek, dan akhirnya papa saya meninggal dan kakak saya meninggal. Di situ Corrie ten Boom berkata, setelah dia mengumpulkan, dia menyelamatkan ribuan orang Yahudi. Begitu perang dunia berakhir, selesai, dia keluar dari kamp konsentrasi. Dia nulis buku You Are My Hiding Place. Dia tulis lagu You Are My Hiding Place. Dia buat sebuah buku, sebuah film judulnya You Are My Hiding Place. Suatu kali dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kau boleh utus aku pergi kemanapun kecuali satu, Jerman aku tidak mau. Kenapa? Pahit aku lihat bagaimana orang Nazi Jerman memperlakukan ayahku seperti apa, dan aku tidak mau mengampuni. Begitu dia khotbah selesai ngomong begitu, turun mimbar, ada salah satu tentara yang ada pada saat papanya itu meninggal, dan itu tentara Nazi Jerman. Datangi Corrie ten Boom, ibu, aku adalah salah satu tentara yang menyaksikan bapakmu dihukum mati dan dibunuh oleh Nazi Jerman. Terus mau apa? Tolong ampuni saya. Tidak. Aku sudah ngomong sama Tuhan, aku tidak mau khotbah di Jerman, apalagi mengampuni orang Jerman. No. Terus dia berkata, ibu maafkan saya ketidaktahuan saya. Tidak. Corrie ten Boom turun dari mimbar. Dia turun dari mimbar di bawah. Tuhan Yesus datangi dia dan berkata, Corrie, lakukan untuk aku. Ampuni dia. Dia nangis. Dalam khotbahnya selalu dia bicara namanya pengampunan. Orang Kristen yang tidak bisa mengampuni, dia hidup di luar kasih. Kasih yang sejati adalah mau mengampuni. Datangi bapak itu, dipeluk, cium kakinya. Dia bertobat, minta ampun, aku ampuni. Sejak itu dia khotbah, lawatan Tuhan luar biasa. Dan Benny cerita, setiap kali ibu ini ketemu, saya pernah dansa sama dia. Begitu dia naik mimbar, wajahnya bersinar. Kenapa? Karena hidupnya mengalami ribuan kematian demi kematian demi kematian. Saudara, Tuhan ini gak punya cara kecuali kesulitan. Kematian-kematian dalam hidup kita itu yang akan membunuh binatang buas di dalam diri kita. Makanya Paulus berkata, Tuhan ambil duri dalam dagingku ini terlalu mengganggu. Tuhan Yesus berkata, di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Dan Paulus berkata, aku tidak bermegah atas semua kekuatanku. Saudara dengar baik-baik, jangan bermegah atas kekuatanmu. Bermegahlah, belajarlah dari Paulus atas kelemahan-kelemahanmu. Karena di dalam kelemahanmu kuasanya sempurna. Sempurna. Ujungnya Tuhan cuma satu sih, matikan dirimu dulu. Sampai siapa? Sampai Tuhan ambil alih semua kontrol dalam hidupmu. Di situ sempurna. Nanti kalau saudara masuk, seperti pribadi Tuhan masuk. Bayarnya mahal. Tapi saya percaya ini adalah the high calling, panggilan tertinggi kita. Sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Jadilah seperti be a Christ-like, seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa, datang kepada Tuhan. Tutup mata. Seringkali kesulitan, masa-masa yang berat engkau lewati karena Tuhan sedang ingin mematikan keangkuhan. Kadang Dia ingin mematikan semua binatang buas dalam hidup kita. Semua sifat daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, itu yang tidak bisa membuat kita menyatu dengan Tuhan. Itu yang tidak bisa membuat kita segambar dan serupa dengan Tuhan. 1 Korintus berkata, aku senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuhku, supaya zoe, kehidupan Kristus itu nyata dalam tubuh ini. Bapak berdoa Tuhan untuk jemaat hari ini, biar kami terus pikul salib kami, sangkal diri sampai garis akhir. Kami tidak akan pernah melepaskan salib dalam hidup kami, supaya kami kau dapati seperti Kristus, be a Christ-like, serupa dengan Kau Tuhan. Kami tahu tantangan, rintangan, semua cobaan, kesulitan yang kami hadapi hanya untuk menundukkan semua binatang buas dalam diri kami. Paulus berkata,
aku menguasai tubuhku dengan seutuhnya, dan aku tundukkan, aku taklukkan setelah aku memberitakan Injil. Jangan sampai aku ditolak. Kami tidak mau didiskualifikasi Tuhan. Kami mau didapati berkenan dan sempurna di hadapan-Mu. Bapa surga, Kau lihat setiap hati dan hidup kami. Angkat tangan saudara datang kepada Tuhan. Kau lihat setiap hidup kami. Bentuk kami Tuhan, seperti Kristus yang selalu hanya melakukan apa yang Bapa diperintahkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Kristus. Biar itu jadi turun dalam hidup kami. Be a Christ-like, jadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini Kau ubah kami dari kemuliaan demi kemuliaan sampai kepada kesempurnaan. Hamba berdoa, Hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh-Mu terus akan bicara dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dan setiap saudara yang percaya berkata, amin. Sangat Tuhan. Mari angkat tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan. Bapa, kami angkat setiap tangan kami mengadah kepadamu Tuhan. Kami percaya ada kasih Tuhan yang selalu turun dalam hidup kami. Anugerah-Mu membuat kami mencapai kepada kesempurnaan. Karena anugerah Tuhan yang turun atas hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati-Mu, kiranya Tuhan melindungi-Mu, dan kiranya Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau kasih karunia dan bermurah hati dalam hidupmu. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan membawa damai dalam hidupmu. Berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus, dan persetujuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai malam ini sampai Maranatha. Dan setiap saudara yang percaya berkata, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.